Halo, selamat datang di channel My Dream Shop. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat semua ya. Kali ini, aku mau ngebahas tentang sebuah cerita seram dari seseorang yang bernama Carla. Cerita ini tentang sebuah pengalaman saat dirinya dan teman-temannya pergi naik Gunung Merapi. Sebelum kita lanjut ceritanya, jangan lupa di-subscribe, like, dan komen ya, supaya channel ini bisa terus berkembang. Kalau yang sudah subscribe, like, dan komen, yuk kita lanjut bahas ceritanya. Kisah ini bermula pada akhir tahun 2016, sekitar bulan November lalu. Berawal dari ajakan gua ke sobat-sobat gua, yaitu Dayat, Gunawan, dan Ali, buat kopdar, singkatan dari kopi darat, bahasa gaul dari ketemuan. Sekedar informasi, gua kenal mereka waktu bareng-bareng naik ke Papandayan. Sepulangnya dari Papandayan, kami sudah tidak pernah berkabar lagi. Yah, sesekali chat via WhatsApp. Oke, kembali ke awal. Jadi kopdar saat itu bertujuan untuk menyambung tali silaturahmi, sekalian mengenang cerita-cerita konyol di Papandayan kala itu. Kopdar kami tentukan di warkop deket rumah gua. Di tengah-tengah obrolan, Dayat kemudian berceletuk, "Woi, kita naik gunung lagi nyok ah. Udah setahun lebih nggak kemana-mana. Dah gatel ini kaki," ujarnya. Pas banget, baru gua pengen ngajakin lo pada. "Ya udah, hayu dah, mau kemana kita?" tanya saya balik. "Merapi yuk." Penasaran gua sama gunung itu, saran Dayat. Usut punya usut, ternyata doi cuma sampai Jogja. Itu juga kagak ke Merapi. "Mau kapan nih?" "Jangan Desember dah, rame pasti liburan akhir tahun," tanya Gunawan. "Januari pada bisa? Pas tuh ada tanggal merah Sabtunya. Jumat gua minta cuti dah," saran saya. Kebetulan gua liburnya cuma hari Minggu, jadi kalau ada tanggal merah di hari Sabtu, gua girang banget. "Jadi," ujar yang lain berbarengan, "ayok buruan lo ke Alfadah sekarang. Nggak usah lama-lama, nanti nggak kebagian tiketnya," ucap Dayat. "Nafsu bener, belum pada gajian coy. Nanti aja sekalian gua cari personil lain. Kali ada yang minat lumayan biar rame," ujar saya. Dan fikslah hari itu, kami tentuin tanggal keberangkatannya, yaitu Jumat tanggal 27 Januari tahun 2017. Ceritanya dua orang sobat kantor gua, ada yang berminat ikut. Di hari-hari yang udah mepet, ternyata sekonyong-konyong mereka malah ngebatalin saat H-7. H-7 kami kopdar lagi. Kami semakin semangat dan gua semakin mules, dimana deg-degan dan antusias bergabung menjadi satu. Di sana, kami mulai membagi tugas untuk bawa perlengkapan dan logistik. Mendekati hari H, Dayat WA gua dan bilang kalau kawan rumahnya mau ikut ke Merapi dan mau gantiin tiket kawan gua yang cancel itu. Oke, lumayanlah nambah satu personil. Tanggal 27 Januari, kereta berangkat pukul 15.15. Pukul 13 WIB, gua mulai melengkapi apa aja barang yang belum masuk di ransel gua. Saat itu juga, kami saling berkabar lewat grup. Setelah nunggu 1 jam order ojol, pukul 14 WIB, akhirnya si Grab mau pick up orderan gua. Gua pamit sama orang tua gua, dan buru-buru samperin Grabnya. Ternyata drivernya cewek. "Mbak, stasiun Pasar Senen ya? Sini saya yang bawa motornya aja, boleh? Soalnya kereta saya mau berangkat Mbak jam 3 lewat. Mohon saya." "Yah Mbak, jangan biar saya aja." "Mau lewat mana?" tanya si Mbak Grab. "Ya udah deh. Yakin sampai ngebut ya Mbak?" ujar saya kepada si Mbak.
Di sana hati pun sudah mulai cemas, takut terlambat. Di perjalanan, drivernya bikin gua gemes bawa motornya, 40 km per jam coy. Panik, kesel menjadi satu, bikin pengen nangis. Pukul 15 WIB, yang lain udah pada kumpul di stasiun Pasar Senen, dan gua baru sampai Kalibata. Gua sih yakin bakalan ketinggalan kereta, walaupun sedikit optimis bisa ngejarnya. Pukul 15.22, gua baru sampai Pasar Senen, dan fix gua ketinggalan kereta. Sempet kecewa dan mau pulang aja, tapi sobat-sobat gua pura-pura sedih gua nggak ikut, dan mereka mulai support gua dari kereta, supaya jangan pulang dan nerusin perjalanan. Intinya sih, mereka ngarepin logistiknya bukan guanya. Secara logistik, sebagian gua yang bawa. Hahaha, suwe juga mereka. Gua pikir-pikir, udah nanggung juga gua sampai sini. Setelah gua puter otak gua, baru inget deket sini ada terminal Kemayoran. Lalu gua minta anterin Mbak Grabnya ke terminal itu, dan syukurlah gua dapet bis Damri, keberangkatan Jakarta-Jogja jam 7 malam. Akhirnya, kita tentuin ketemuannya di Jogja. Pikir gua selisih 3 atau 4 jam, enggak terlalu lamalah mereka nunggu gua di Jogja. Berbahagialah mereka yang di kereta. Tanggal 28 Januari. Singkat cerita, pukul 14 WIB, gua sampai dan kami ketemuan di seberang Pasar Gamping. Di sana Gunawan, Dayat, dan Ali udah ready dengan motor sewaan mereka. Di sana muka lelah mereka yang setia nungguin prinsesnya datang. Ini dia nih orangnya yang ditunggu. Lama banget lu mbak, bocah dah pada ngantuk-ngantuk nungguin lu, gerutu Dayat. Ya maaf dah, yang nyuruh nyusul siapa? Ujar saya membela diri. Iya, hayu udah buruan ke motor, ujar Dayat. Tanpa buang-buang waktu, kita langsung meluncur menuju Merapi. Dimulai perjalanan melewati Klaten, lalu Magelang dan tiba di Boyolali pukul 16.30 WIB. Gua dibonceng sama Gunawan, dan sepanjang jalan doi cerita, kalau dari turun kereta, Dayat emang gak sabaran banget, ngedumelin gua mulu. Katanya, bis gua lama banget enggak dateng-dateng. Cuaca saat itu memang sedang mendung, dan sedikit turun kabut. Sesampainya di base camp Barameru, kami mendaftarkan diri. Setelah berdoa bersama pukul 17 WIB, kami mulai melakukan perjalanan dari New Selo. Ada beberapa rombongan pendaki lain, yang satu perjalanan dengan kami. Dan satu persatu mereka menyusul kami, tinggallah rombongan kami yang terakhir di jalur itu. Saat itu, angin besar disertai gerimis, kami langsung segera memakai jas hujan, dan menyiapkan headlamp, karena hari mulai gelap. Lalu kami melanjutkan perjalanan. Jarak pandang saat itu, udah gak bisa jauh lagi, karena kabut semakin tebal dan hujan semakin deras, ditambah angin badai. Kurang lebih 1 kilometer kami berjalan, dan samar-samar gua melihat ada jalur kecil di sebelah kanan, lalu gua bilang ke yang lain. Bukannya ke kanan ya? Tanya saya kepada yang lain. Sama aja kok, jawab Ali. Sementara Dayat dan Gunawan sepertinya tidak mendengar, karena mereka jalan paling depan. Kanan apa lurus nih? Tanya saya untuk memastikan. Tuh Dayat sama Gunawan udah pada duluan, lurus aja dah. Ikutin mereka, ujar Ali. Batin gua saat itu bilang, kalau jalur yang kami lewati itu salah. Tapi mau gimana lagi? Dayat dan Gunawan udah jalan agak jauh, dan mulai hilang dari jarak pandang kami, yang berjalan di belakangnya. Hujan semakin deras, dan Dayat mulai kedinginan dan menggigil,
sampai pipinya mati rasa. Di tengah jalur, kami mulai cepat-cepat membagi tugas. Ali dan Gunawan bertugas menggelar jas hujan di atas kepala Dayat, supaya enggak kehujanan. Ali juga menyiapkan pakaian ganti, dan gua mengelap punggung Dayat dengan handuk. Setelah Dayat merasa hangat, kami kembali melanjutkan perjalanan. Hujan semakin deras, Dayat kembali menggigil, dan kami pun memutuskan untuk mendirikan tenda. Akhirnya kami menemukan lahan kosong di kiri jalur yang tanahnya cukup rata. Cukup untuk mendirikan 2 tenda. Dan kebetulan, di depan sudah enggak ada jalur lagi. Hanya ada pepohonan singkong. Oke, gua mulai ngerasa aneh. Sambil mendirikan tenda, ternyata ada rombongan pendaki yang personilnya masih remaja usia SMA, sekolah menengah atas. Ternyata, salah satu teman perempuan dari mereka juga ada yang mengalami hipotermia. Seperti Dayat. Saat itu, rasa curiga gua tentang jalur itu seketika hilang. Karena gua merasa masih ada pendaki lain yang melewati jalur itu. Saat itu pukul 20 WIB, kapasitas tenda gua cukup besar untuk 5 orang, dan beberapa ransel masih cukuplah kami masuk di dalamnya, walaupun dengan keadaan kaki yang menekuk. Setelah menyiapkan makanan, dan perut sudah terisi, kami beristirahat sambil menunggu hujan reda. Tanggal 29 Januari pukul 0 WIB, hujan sudah mulai reda. Gua mulai menyemangati yang lainnya, dan mengingatkan pukul 1 WIB untuk mulai perjalanan. Setelah packing selesai, kita kembali berdoa, dan berangkat meninggalkan tempat itu. Lurus sudah jelas buntu, kami hanya melihat satu jalur, yang sedikit menanjak di sisi kanan kami, dan di tengahnya ada jalur aliran air selebar 25 cm, dan sedalam 20 cm. Saat itu juga, kami kembali berdiskusi, ini kita kemana, naikkah? Atau balik lagi ke jalur awal yang gua bilang tadi? Tanya saya memulai perbincangan. Jalur mana? Lewat sini ajalah, ujar Gunawan. Sini aja udah. Kalau balik lagi kejauhan mbak, saran Dayat. Oke, bismillah. Kami mulai mengikuti jalur yang ada di depan kami. Sekitar 300 meter berjalan. Dari kejauhan sebelah kanan kami, ada sekitar 2 atau 3 orang laki-laki yang menyalakan senternya ke arah kami sambil berteriak, dan kami mendengar agak samar-samar, "Woi, salah jalur." Jarak kami ke laki-laki itu sekitar 100 meter. Kami mulai mendekati suara dan pusat cahaya senter itu. Tapi ternyata, sebelah kanan kami jurang, dan kami saling berseberangan dengan mereka. Kami berusaha fokus dengan apa yang mereka ucapkan. Sambil berteriak, mereka bilang, "Jangan lewat jalur itu. Kalau mau, turun lagi balik lagi ke jalur awal. Nanti ambil kanan. Lewat situ bisa tapi jauh, agak muter. Ikutin jalan aja, ambil kiri jalan." Oh my god. Seketika, gua membenarkan firasat gua tentang jalur itu. "Gimana? Mau balik lagi aja?" tanya Ali. "Hayu balik aja. Lewat yang dibilang orang tadi aja. Kita turun," saran saya. "Ah, jauh mbak, udah sampai sini. Kalau turun lagi ribet," ujar Dayat, yang keberatan jika harus turun lagi. "Gua sih bebas, tapi kalau mau terus ya udah," ujar Ali. "Jadi terus apa balik lagi? Apa mau coba terusin? Sekalian lihat jalurnya," tanya saya lagi. "Iya udah, terusin aja," nanggung tegas Dayat. Mau bagaimana lagi? Suara terbanyak ada di jalur itu. Daripada banyak berdebat,
Akhirnya gua ikut mereka. Kami kembali meneruskan perjalanan lewat jalur itu. Saat itu angin semakin kencang, dan jalur yang kami lalui mulai berbelok ke kiri, kemudian melewati pepohonan besar. Lalu 50 meter dari belokan, kami melihat ada papan berbentuk anak panah mengarah ke bawah atau ke arah kiri kami. Logikanya, panah itu seakan-akan mengarahkan kami belok kiri arah turun. Padahal ada jalur menanjak di sebelah kanan kami. Seharusnya panah itu mengarah ke jalur sebelah kanan. Saat itu jam menunjukkan pukul 2.30 WIB, dan kami belum juga sampai di pos 1. Ada panah nih, tapi ke kiri arah turun, kanan tanjakan. Kita kiri aja nih, ujar Dayat. Udah pada istirahat dulu dah. Sambil gua nyari jalur bentar, ujar Gunawan. Bentar-bentar, logikanya kalau kita ikutin panah ini, berarti kita turun lagi, terus bisa jadi kita muterin nih gunung. Mungkin ini yang dibilang orang tadi, katanya agak jauh perjalanannya kalau lewat sini. Kalau kita terusin, takut enggak keburu tuh. Lagian juga kita belum tahu treknya. Pos 1 aja belum sampai-sampai dari tadi, ujar saya. Nggak lama kemudian, Gunawan kembali lagi dengan wajah sedikit panik. Entah yang lain berpendapat sama atau enggak. Kayaknya kita turun aja deh. Ikutin yang jalur pertama, yang orang tadi bilang, ujar Gunawan. Ngapain sih? Udah lewat sini aja dah. Nanggung le, protes Dayat. Bener aja kata gua, salah jalur kita, ujar saya. Ya udah kita cari aman aja, turun aja ikutin Gunawan, ujar Ali. Kami pun segera turun, walau sedikit gua lihat wajah Dayat, agak sedikit kecewa. Tapi demi keselamatan, kita pilih jalan aman. Saat itu, keadaan begitu hening. Hanya suara gesekan pohon dari hembusan angin, dan suara ranting yang terinjak oleh kami saja, yang terdengar saat itu. Seketika angin kencang muncul, sampai menggoyangkan pohon-pohon besar yang kami lewati. Waktu menunjukkan pukul 3 WIB dini hari. Langkah kami sedikit dipercepat, dan jalur menurun kami lewati. Karena abis hujan, tanah sedikit licin dan seketika gua terpeleset menginjak jalur air itu. Dan gua jatuh terperosok ke sisi kanan jalur, mendarat dengan kedua tangan, menahan ke tanah. Ternyata pendaratan gua kurang berhasil, dan tangan kanan gua, tepat di bawah jari manis menancap potekan batang pohon yang tertancap di tanah. Otomatislah tangan gua bercucuran darah. Yang lain panik karena darah di tangan gua yang enggak bisa berhenti menetes. Karena sulit mencari obat merah di ransel, dalam keadaan gelap dan jalanan yang seperti itu. Sementara gua kasih ludah untuk mengurangi keluarnya darah di tangan dan gua ganjel tisu, tapi darah masih terus menetes. Ali pun berinisiatif menyuruh Dayat menukar tas backpacknya dengan milik gua. Akhirnya gua memutuskan untuk melanjutkan perjalanan, walaupun sedikit sulit turun, karena tangan gua menahan tisu di antara jari. Ketika sampai di jalur yang menghubungkan tempat kami mendirikan tenda, dan jalur buntu, kami ambil kiri jalan, dan memutuskan untuk tidak meneruskan perjalanan ke Pasar Bubrah. Mungkin mereka melihat kondisi gua yang payah, karena menahan sakit. Di perjalanan menuju New Selo, kami melihat jalur sedikit menanjak di arah kiri, dan itulah jalur yang seharusnya kita lewati. Setelah sampai di perbatasan jalan tanah dan semen, entah kenapa, rasa panik mulai hilang. Sampai New Selo pukul 4 WIB, kami langsung beristirahat di warung, dan bertemu para pendaki lain, yang juga beristirahat di warung itu. Pagi harinya, kami saling berbincang dengan pendaki yang di sebelah kami. Ternyata bukan kami saja
yang mengurungkan niat melanjutkan perjalanan, tapi banyak juga pendaki lain yang juga enggak meneruskan perjalanannya, hanya sampai pos 1, lalu turun lagi karena di atas cuaca buruk. Sepulangnya kami dari Merapi, beberapa hari berselang, kami berniat untuk kopdar di warkop tempat biasa. Kami berlima asik membicarakan kejadian di Merapi waktu itu. Dan gua mulai membuka obrolan mengenai hal-hal aneh yang gua rasain ketika di Merapi. Gua mulai menginterogasi Dayat, dan Doi akhirnya ngaku kalau ternyata dari awal perjalanan kita tuh udah diikutin. Dari kita mulai nginjekin kaki ke jalur yang salah, deket tempat kita ngecamp sepanjang jalur itu, Dayat ngeliat anak-anak kecil berpakaian lusuh dan sedikit pucat. Jumlahnya lebih dari 10, mereka berjejer di kanan dan kiri jalan, sambil memperhatikan kita lewat. Ada yang gelayutan di ransel, ada yang ngikutin di belakang kita sambil bercanda. Lalu waktu sampai di jalur yang ada anak panahnya, saat Gunawan pergi mencari jalur, headlamp Gunawan agak redup. Saat Gunawan mengarahkan headlampnya di sebelahnya, muncul sosok nenek-nenek berpakaian Jawa kuno, dan dia berbicara bahasa Jawa kromo. Kata Gunawan intinya, sebaiknya kalian cepet-cepet turun. Temen kamu ada yang ngedumel terus dari di Jogja. Kalau masih nekat diterusin, salah satu dari kalian ada yang enggak pulang. Injeh mbah, jawab Gunawan. Tebakan gua bener lagi, waktu itu Gunawan emang kelihatan panik sambil nyuruh kita semua turun. Enggak sampai di situ, waktu gua jatuh dan berasa angin kencang meniup pohon besar, Gunawan nengok ke arah gua, dan di belakang gua sama Ali, dia ngeliat nenek-nenek itu masih ngikutin kita. Dalam cerita ini, berakhir dengan kesimpulan bahwa kita harus saling menghargai antara dunia yang kita tempati dengan dunia lain yang tidak terlihat. Karena nyatanya, banyak cerita kalau kita melakukan hal yang tidak sopan saat kita naik gunung, maka akan ada sesuatu hal buruk yang terjadi. Mungkin kalian juga pernah ngalaminnya sendiri. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like video ini dan tulis pendapat kamu di kolom komentar. Dan terus dukung channel ini ya, supaya bisa terus berkembang. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.